cuacanya panas, terik, penuh huru-hara, enaknya minum susu. Seger banget. Ini rasa kesukaan aku, matcha latte atau matcha depan ya? Matcha depan aku? Ini tuh apa itu? Ini, kamu nggak tahu ini? Gak tahu kan tadi cuma disuruh jagain aja sama Pak D warungnya. Ya ampun, seantero dunia ini udah tahu loh susu ini. Kamu nggak tahu, Mas? Gak tahu dong. Nah kan tadi kan cuman ini Mas Barep, Pak D titip warung ya sebentar mau ke ladang bentar, katanya ada apa temennya yang minta bantuan gitu loh Den. Mainmu kurang jauh, Mas. Masa kamu nggak tahu kayak gini? Ini susu enak banget, Mas. Nih cobain dulu nih. Terus gak nih, jangan-jangan Mas Barep batuk lagi. Ih, magic banget sih. Ini tuh enak banget, Mas. Kamu harus cobain. Ya dari Nyebelin banget sih. Enak banget kan? Ini dari nasi di sini ya. Iyalah, ini tuh namanya susu peternakan. Masa kamu nggak tahu sih, Mas? Susu peternakan kan semua susu dari peternakan emang Den, dari susu sapi kan. Nama brandnya susu peternakan. Look at this. Baca. Iya, susu peternakan, 100% susu murni. Banget. Ini kenalannya Nyonya tuh langganan di sini, Mas. Bentar. Serius Den, berarti iya. langganannya Nyonya Pak D dong? Kan sering Gak tau kesini itu kan? sesirkel sama Pak D enggak, pokoknya ini kalau masalah susu itu tuh Nyonya selalu beli susu peternakan. Bentar, aku chat dulu yang ownernya. Yaudah, boleh. Halo? Iya, ini katanya Mas Barep pengen tanya-tanya soal susu, bener nggak? Iya, bener Bu. Iya, Mbak Fani bisa kesini nggak ya? Bisa, kapan? Oh, 5 menit lagi. Oke deh, bentar ya, 5 menit lagi nanti orangnya kesini. Terus Tungguin. ngapain? Ya udah, itu nyebelin banget emang Iya, kan udah iya, nanya-nanya Den, apa iya. susu peternakan. Ya kan Mas Barep kan cuma iseng aja, emang seperti Iya. itu kan biasanya Mas Barep. Banyak nanya. Ntar orangnya kesini nanti kamu tanya langsung deh. Iya, ya udah itu diminum dulu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kok kenapa sih Daniel suka banget sama susu kayak gitu Den? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini loh, si Wah. cantik yang punya susu peternakan, Mas. Emang iya Den? Iya. Emang pas sih, jadi brandnya itu kayak manfaat dari susu tuh emang bikin awet muda ya Den? Awet muda nih. Kenalin Mbak Fani, ini namanya Mas Barep. Mas saya Mas Barep Mbak. Iya, nama saya Fani. Oh Mbak Fani. Iya. Mau tanya apa lagi kamu? Oh iya Mbak, tadi kan si Danayo kok kenapa sih Mbak bisa minum susu kayak gitu tuh, awal produknya itu dari Mbak Fani itu gimana ya? Jadi susu peternakan ini itu saya rintis ketika saya masih menjadi mahasiswa semester 2 di Polbangtan ini. Jadi mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Fani Nurul Aini, biasa dipanggil Fani. Saya itu lulusan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, lulusan tahun 2022, jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Domisili saya nggak jauh dari kampus ini, desa seberang, desa belakang kampus di Dusun Karanglo, Desa Glagah Ombo. Aktivitas saya sekarang ini, saya menjalankan usaha di bidang pengolahan susu pasteurisasi dengan brandnya ini dia susu peternakan. Oh jadi gitu loh Tapi kok Den. semester 2 loh Mas udah punya pikiran buat merintis bisnis, itu awalnya gimana sih Mbak? Dulu itu mungkin kita masih mahasiswa, ada kepikiran gimana nih biar kita punya penghasilan gitu ya, walaupun kita masih mahasiswa. Nah dulu saya, ini kan usaha saya sama rekan saya. Nah saya sama rekan saya itu kebetulan dulu mengikuti kegiatan, ya di kampus ini ada kegiatan expo gitu. Jadi saya kebagian untuk menjaga stand bagi-bagi susu gratis. Nah karena saya juga kepikiran mau usaha nih ya, nah dari situ kepikiranlah memulai usaha susu karena saya jaga stand susu bagi-bagi susu gratis gitu. Jadi melihat karena susu itu banyak peluang ya. Betul. Seperti apa ya, susu itu menyehatkan, kemudian dibutuhkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang, kemudian juga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua bisa mengkonsumsi susu. Dan juga susu itu sendiri bisa diolah menjadi berbagai produk olahan seperti yogurt, es krim, dan lainnya. Jadi saya memutuskan untuk memilih usaha susu ini gitu. Oh jadi gitu loh Den. Oh iya Mbak, kenapa sih kok
malah mengambil bidang usahanya itu susu? Ya itu karena dulu melakukan kegiatan yang bagi-bagi susu gratis itu, jadi terpikirkan untuk memiliki usaha yaitu susu, karena saya sendiri juga dari mahasiswa peternakan. Susu juga merupakan hasil ternak gitu ya, jadi saya memutuskan untuk memilih susu itu sendiri. Gitu loh, kayak mengolah hasil dari peternakan itu. Iya. Iya deh. Terus kan semester 2 itu kan lagi sibuk-sibuknya nih Mbak Fani, itu cara bagi waktunya gimana Mbak? Kalau semester 2 itu dulu belum sibuk-sibuknya sih, kan masih awal kuliah ya. Itu dulu saya juga masih di asrama. Iya. Jadi dulu ketika sudah hampir selesai di semester 2, jadi mau di semester 3. Dulu kan belum, sekarang kan 2 tahun asrama ya. Iya, Kalau dulu ketika sudah di tingkat 2 kita sudah keluar. Jadi ketika tingkat 2 itu kita memulai bisnis ini dimulai dari kecil-kecilan. Dulu modalnya itu saya 100.000 dan juga teman saya 100.000. Jadi bisa dibilang kecil modalnya, 200.000 ya. Kita belanjakan susu sebanyak 10 liter. 10 liter itu kita buat olahan jadi susu botolan, ada jelinya gitu kalau dulu. Nah itu kita olah produk seperti itu, kemudian karena kita baru awalan ya, belum ada pasar, jadi dulu kita pasarkan di asrama dan itu laku habis terjual. Jadi itu membuat kita semangat, jadi uang yang kita dapat dari awal jualan itu kita putarkan terus menerus, karena itu kita pikir itu akan prospek gitu ya. Jadi walaupun kita masih menjalankan kuliah, tapi karena melihat adanya prospek usaha ini, jadi tetap kita jalankan sembari kita kuliah. Jadi untuk membagi waktunya ya sebisa mungkin dari kita diri sendiri untuk membagi waktu itu. Wih, keren kan Den? Iya. Jadi pengen sih Den, kan kita Aku masih yang pengen awal. aja. Kerjain lah, kamu jangan cuma ngomong aja Mas. Iya. Nggak perlu kata-kata Mas, yang penting bukti nyata. Ya kan semua kan Konsep dulu gitu loh Den. Sama aku ya. Oke deh, tos dulu. Ya Mbak Fani, kan di Polbangtan Yoma itu ada yang namanya Teva Agribisnis. Nah denger-denger tuh pendirinya tuh Mbak Fani itu bener apa enggak Mbak Fani? Nah, kalau Teva Agribisnis itu sendiri sebenarnya saya bukan pendiri ya, tapi itu Teva Agribisnis itu bagian dari Lab Agribisnis. Lab Agribisnis sendiri dikepalai oleh Bu Suharti. Nah, Teva ini satu wadah prakteknya gitu dari Lab Agribisnis. Nah, karena saya memiliki usaha gitu, dari Bu Harti sendiri meminta bantuan kepada saya dan juga rekan saya untuk mengelola Teva Agribisnis tersebut. Jadi kita bisa dibilang yang memulai untuk membuka itu gitu. Kalau untuk pendirinya bukan kita, itu dari dan milik kampus itu, bukan punya kita gitu. Jadi dimintain tolong untuk mengembangkan Teva Agribisnis gitu. Oh iya Mbak, kan dari macam-macam olahan susu kan ada banyak ya Mbak. Ada mungkin UHT, ada Iya. pasteurisasi, ada mungkin susu-susu yang langsung murni dijual. Itu Mbak Fani itu golongan susu ini tuh yang mana sih Mbak? Nah, kalau yang susu peternakan ini itu susu pasteurisasi. Tahu nggak susu pasteurisasi itu apa? Apa tuh Den? Nggak tahu. Nah, pengolahan susu itu kan ada beberapa macam ya, ada pasteurisasi, ada UHT juga. Nah, kalau ini tergolong pasteurisasi. Pasteurisasi itu proses pemanasan susu dengan suhunya itu sekitar 72 sampai 80 derajat. Nah, kalau susu pasteurisasi ini sendiri bertahannya itu nggak dalam waktu yang lama. Jadi mungkin maksimal kalau di penyimpanan yang benar itu mungkin sekitar 1 minggu bisa. Tapi kalau penyimpanannya kurang juga mungkin 3 sampai 4 hari. Beda dengan susu UHT. Kalau susu UHT kan dipanaskannya dalam suhu yang tinggi. Jadi awet tahan lama gitu. Kok Mbak Fani bisa kayak ngolah susu gitu loh Mbak? Apa sebelumnya udah belajar tentang susu, cara ngolah susu atau gimana itu? Kalau itu kita belajar sendiri sih. Soalnya kan saya dari program studi pakan ternak. Iya. Nah, dari pakan ternak kan kalau pembelajaran yang kewirausahaan itu nggak ada tentang pengolahan ternak, lebihnya ke pakan gitu kan. Jadi belajar sendiri lewat jurnal-jurnal, kemudian lewat Google gitu. Cara mengolahnya gimana, terus penyimpanannya gimana, kita itu belajar sendiri. Saya pernah nggak sih Mbak dalam mengolah itu pernah terjadi kayak salah nih, nggak bisa dijual nih, pernah nggak sih Mbak? Pernah, soalnya kalau susu pasteurisasi itu kan sangat
rentan juga ya untuk rusak. Susu itu sangat rentan. Jadi ketika pemanasan dalam suhu yang salah pun nanti susunya bisa pecah. Jadi misah gitu antara lemak sama susu, nanti jadinya kayak lemak sama air misah gitu. Nah, lebih kebanyakan kalau yang di pengolahan yang dimasaknya itu rusaknya seperti itu. Oh iya Mbak, kan sebelum diolah kan pasti kita kan mencari produk susu murni dulu kan Mbak, yang Iya. dari kandang. Nah itu gimana sih Mbak cara Mbak Fani itu bisa mendapatkan susu itu benar-benar asli dari kandang gitu Mbak? Nah, kalau itu dari itu pun aku punya pengalaman pahit nih. Dulu kan di awal ambil susu di daerah Ngablak sana, karena sana kan dataran tinggi, jadi banyak produk susunya banyak. Nah, di sana saya ngambil dari peternak. Dari peternak itu kualitasnya tergolong bagus lah. Jadi kita terus-menerus mengambil di situ. Tapi setelah lama-kelamaan kok banyak komplainan dan susu itu terasanya kayak hambar gitu, mungkin dicampuri air atau bagaimana, kurang tahu ya. Jadi kita pernah sempat nguji di lab sini juga di kampus, saya bawa ke kampus terus saya bandingin juga itu berdasarkan berat jenisnya. Berat jenisnya itu memang rendah, jadi itu kayaknya susunya dicampur bahan lain gitu, mungkin air atau apa. Jadi saya pindah ke koperasi. Nah, kalau di koperasi itu bisa dibilang sudah terjamin produknya, karena di sana kan dikirim ke pabrik dan kualitasnya itu juga sudah sesuai kualitas pabrikan. Dan kalau misalnya nanti susu dari koperasi itu tidak baik, misal ketika dimasak di rumah kok pecah atau ada kerusakan gitu, nanti dari sananya bisa ini langsung ganti rugi gitu. Gitu. Dari rasa aja udah kelihatan susu yang memang susu atau ada campuran kan kelihatan kan pekat atau tidaknya, dan aroma susunya juga kelihatan. Oh iya Mbak, kan kalau misal kita ambil dari peternak kan dengar-dengar kan kalau susu kan itu mudah terkontaminasi sama kayak bau, suhu ruangan juga gitu kan Mbak kayaknya. Iya. Nah, tapi kalau dari peternak itu susu, kalau kita ngambil di peternak itu biasanya susu sehabis merah. Jadi sehabis merah itu langsung kita ambil gitu. Kita dapatnya yang habis dari perah. Kalau yang di koperasi itu udah tampungan dari semua peternak. Jadi ditampung di cooling gitu. Jadi kita ambilnya yang sudah dingin gitu. Tapi kalau untuk kontaminasi atau untuk faktor-faktor yang mengganggu itu kita belum menemukan sih. Maksudnya kalau pas dimasak kita beli terus kita masak itu aman-aman saja sejauh ini. Kan nanti bakteri kan ketika dipanaskan kan juga membunuh bakteri patogennya gitu. Gimana? Kok nanya sejauh itu sih Mas, dan itu nggak kepikiran sampai situ loh Mas. Makanya itu kritis dong Den, suka baca gitu loh. Tadi kan Mbak Vini udah bilang kan, Mbak Fani bilang apa? Baca dari jurnal, baca dari sini-sini, walaupun enggak tulisannya produksi ternak loh. Iya. Lagi ya. Oh iya, Den Ayu kan pernah nih jalan-jalan ke Rindam gitu, lihat Abdi Negara. Terus kok lihat susu peternakan yang ada rumahnya gini. Itu punya Mbak Fani? Iya, itu punya saya. Nah, itu baru itu tampilannya. Jadi kalau dulu masih gerobakan ya, masih belum kayak gitulah, masih gerobak biasa. Nah, alhamdulillah kemarin di tahun kemarin 2023 kan ada PWMP. Nah, PWMP, tahu nggak PWMP? Enggak. Kamu nggak tahu juga kan? Nggak tahu. Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian. Nah, itu program dari Kementan. Nah, nanti itu kalau yang kemarin khusus untuk alumni. Jadi itu kita diberi modal untuk mengembangkan usaha kita gitu. Nah, ketika saya mendapat PWMP, dana PWMP itu saya gunakan untuk memperbaiki lah istilahnya, memperbaiki tampilan dari susu peternakan itu sendiri. Jadi kepikiran nih susu peternakan biar khas peternakan gitu kan. Jadi kita bikin bikin bootnya itu yang bentuk peternakan biar punya ciri khas tersendiri. Mas, gitu. bagus banget, kamu harus lihat pokoknya. Di susu peternakan tuh ya Mas, nggak pernah sepi, selalu ramai. Bener nggak Mbak Fani? Alhamdulillahnya ya. Mas Batu harus lihat, pokoknya nanti harus jalan-jalan ke Rindam bersama DNA, yuk. Ya udah, kan kita kemarin juga jalan-jalan loh Den. Ini udah sampai rumah lagi kan. Tanya apa lagi? Oh iya Mbak, kalau setiap hari itu mungkin dari Mbak Fani itu juga mengkonsumsi susu ini juga nggak sih Mbak? Iya, hampir. Makanya saya kan jadi gini ya. Jadi berat badannya juga naik, soalnya juga konsumsi sendiri. Walaupun punya sendiri tapi ya nggak bosan-bosan. Susu bikin gendut. Nanti kalau minum susu terus enggak sih.
Ya kan tergantung sama olahraga juga, Iya, Den. penting sehat juga kok. Jadi kan imbang itu loh, lemak, protein, sama karbo yang dikeluarkan. Oh iya, Mbak. Mungkin dari Mbak Fani itu pengalaman selama usaha di susu peternakan ini pahit manisnya itu apa aja sih, Mbak? Banyak sih, pahitnya juga banyak sekali. Soalnya kan udah merintis itu sekitar dari 2019. Berarti sudah berapa tahun ya? 5 tahun ya? Iya. Ya udah 5 tahun. Apalagi pas masih zaman-zaman kuliah. Apalagi itu juga disambi sama kuliah. Permasalahan juga banyak ketika masih dijalankan pas kuliah, soalnya baru merintis gitu kan. Permasalahan-permasalahan kan baru muncul ketika kita rintis itu lebih banyak ke susu yang rusak. Jadi susu rusak itu banyak jenisnya, kayak yang tadi itu pecah, itu kan misah gitu loh antara lemak sama air gitu. Terus baunya, kadang susunya terlihat teksturnya itu bagus, ya kayak susu yang kualitasnya masih bagus tapi ternyata aromanya udah jelek gitu. Terus ada lagi dulu sempat produksi yang botolan kan di awal. Nah itu kan ada perasannya, itu kan ada warnanya juga. Nah itu bisa pudar sendiri gitu, bermacam-macam lah kalau itunya rusaknya. Kalau pengalaman terpahit sejauh ini di situ. Dulu juga sempat pernah kan dulu sempat open PO juga, apalagi di masa Covid gitu kan, open PO. Dulu ada adik tingkat yang mesen buat dibawa pulang, kan ada IB. Nah dibawa pulang itu sekitar berapa ya? 50-an botol kayaknya, 90-an botol. Dan 90-an botol baru di perjalanan belum sampai ke rumahnya itu di Pemalang, itu udah pecah semua. Jadi itu sekitar 500 jutaan lebih, itu masih awal-awal dulu. Nah itu juga pengalaman dari kita buat jadiin pengalaman. Itu karena susu masih hangat tapi udah kita tutup, jadi rusak di jalan. Gitu sih. Nah, kalau ada pengalaman pahit pasti kan ada pengalaman manis juga, Mbak. Nah, selama 5 tahun di bidang susu peternakan ini pengalaman paling manis apa, Mbak? Kayak pencapaian mungkin, Mbak? Kalau pencapaian, jadi dulu tuh kalau masih kuliah itu prinsipnya kita udah punya usaha ini, gimana caranya ketika lulus itu harus udah tinggal ngembangin gitu, nggak baru memulai. Jadi ketika masa-masa kuliah ini sampai tingkat 4 berakhir itu kita gunakan untuk misalnya gimana caranya mempertahankan usaha, karena emang disambi kuliah yang kalau di tingkat akhir itu benar-benar padat kan ya. Jadi belum mikir buat jadi besar gitu, yang penting usahanya bertahan dulu, bisa bertahan. Terus ketika kita udah lulus itu kita tinggal mengembangkan. Jadi kalau dulu selalu ada target, misal sekarang penjualan segini, besok targetnya harus segini, itu ada. Kemudian di tingkat 3 atau tingkat 4 kita harus sudah punya outlet, dan alhamdulillah sebelum lulus juga udah tercapai. Terus pinginnya setelah lulus harus punya cabang, alhamdulillah juga udah tercapai juga. Jadi selalu mencatat target gitu. Kita punya target ke depan harus ini dan gimana caranya buat mencapai target tersebut gitu. Keren banget, Masya Mantap, Allah. ya. Aku sambil liatin sambil, ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu loh, Mbak Fani beneran yakin Ya kan, tapi kan nggak waktu sebentar loh, dan 5 tahun itu Iya sih. dari kalau misal bayi itu dari masih baru halus segini udah bisa jalan segini loh, dan itu nggak sebentar loh. Iya. Terus kan susu peternakan juga ada banyak rasanya nih Mbak Fani. Iya. Emang dari Mbak Fani tingkat 1 itu udah ada rasa banyak kayak gitu atau tiap tahunnya ada inovasi baru? Kalau dulu kan awalan botolan gitu, jadi namanya jelly milk gitu. Itu ya ada beberapa rasa. Kemudian pas setelah kan awal nggak punya pasar nih, nah kita pasarin di asrama. Nah di asrama kan laku, tapi kalau kita terus menerus memasarkan di situ kan mesti bosen ya orang-orang. Nah jadi kita mulai keluar nih, karena kita juga udah keluar dari asrama, kita cari pasar di luar, di Car Free Day itu. Nah di Car Free Day alhamdulillah juga lancar, uang kita putar-putarin terus kan ya. Nah itu di tahun 2019 ya, nggak lama, masih di 2019, nggak lama dari kita jualan di CFD, kita ubah jadi kayak gini. Jadi yang blenderan gitu. Nah tapi kalau dulu kemasannya masih pakai paper cup, jadi ini kan plastik ya, dulu paper yang kertas gitu cupnya. Nah terus
kalau ketika pakai cup itu emang udah banyak rasa. Cuman kalau di awal-awal kita masih menggunakan rasa yang karena masih merintis ya, jadi kita cari rasanya yang ekonomis lah gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu karena cup itu juga cost-nya ternyata tinggi yang paper, terus langka juga, jadi kita ubah ke cup ini, ke plastik. Terus juga rasa-rasanya kita update lagi jadi yang lebih premium gitu. Terus juga kalau dari ini tuh dari 2000 sekitar 2021 atau 2022 gitu kan. Nah ini rasa-rasanya dari dulu segitu, memang kita ada yang buah, ada yang, tapi kalau di sini nggak ada ya yang buah. Aduh, ada Mbak. Pengen juga. Di sana tuh ada yang buah-buahan, ada yang biskuit-biskuit, terus yang bubuk-bubuk gitu. Sampai sekarang masih itu. Di Pakelan itu kita kemarin baru launching produk juga yang ada kejunya gitu, Korean Mango Cheese Milk gitulah, ada kayak gitulah namanya, aneh-aneh. Terus ini sekarang sedang ada project pengen bikin yogurt juga, insya Allah launching bulan depan kalau lancar. Amin, ditunggu nanti pokoknya ditunggu nih. Karena ini semakin hari itu pesaingnya tuh semakin banyak gitu, kok banyak juga yang membuka usaha susu gitu kan, apalagi di Rindam itu saya di dekat outlet ada hampir 6, 5, 7 lah sekitar itu baru buka, pesaingnya jadi banyak gitu kan. Kan harus gimana ya biar bisa tetap eksis gitu, jadi mencari inovasi baru. Tuh Den, jadi tuh pesaing tuh yang sehat dan bikin inovasi baru, bikin nggak usah kayak mikir pesaingnya, yang penting kita fokus di usaha kita sendiri. betul tuh loh Den. Aku mau minum dulu ya Mbak Fani. Boleh. Apa sih? Ini masih ada kalau mau. Itu nanti mau diborong katanya Mbak. Kan saya disuruh jagain warungnya Pak D Mbak, jadi nggak kebagian. Nggak tahu nih tiap hari beli di sini terus. Ngapalin Pak D kamu ya? Katanya jangan minum susu banyak-banyak nanti gendut. Kan aku udah gendut tuh Den. Oh iya. Kamu ngajak. Oh. Aduh, Wah, pelanggaran nih. Enaknya kemayu pol. Apa sih? Kan sukanya kayak gitu. Enggak enak Iya. banget tau Mas, aku mau nambah 5 kali. Ya, itu masih aja cuma 2. Iya, ini buat aku semua. Bisa semua. Iya ya mana. Boleh. Nanti pokoknya tinggal nulis aja loh di buku lo Den. Nanti kalau tiba-tiba barangnya nggak ada, aku yang dimarahin Pak D dong, Pak D balik. Iya, itu emang sengaja biar kamu dimarahin. Nah, emang sih kamu nggak ada kasihannya sama aku Den. Gimana tadi seger gak susunya? Banget dingin di cuaca yang panas. Iya sih. Oh iya Mbak, kan tadi Mbak Fani bilang mau ngembangin ke yogurt ya. Kenapa kok nggak ngembangin ke yang olahan yang lainnya aja sih Mbak? Kayak keju atau apa, permen mungkin? Karena dari awal kan emang fokusnya ke susu pasteurisasi. Nah di awal merintis dulu itu udah pernah nyoba-nyoba yogurt, emang di tingkat 1 itu udah uji coba yogurt itu udah lama banget, tapi hasilnya itu belum sesuai sama yang diharapkan gitu. Jadi kita stop, terus ya udahlah fokus susu dulu. Dulu pengen susu sama yogurt gitu, tapi setelah percobaan kok kayaknya belum sesuai nih hasilnya, jadi kita stop, terus kita fokus ke susu. Jadi dari awal dulu kita keluar itu udah fokus ke susu. Nah sekarang kemarin itu sempat kepikiran kan minuman ya cocok nih kalau ada makanannya. Sempat kepikiran mau bikin donat susu biar sama-sama ada dari susu gitu ya. Jadi emang fokus ke susu sapi. Tapi setelah dipikir-pikir juga kayaknya buat percobaan itu kayaknya belum memungkinkan. Terus pengalaman buat itu ke donat itu belum ada juga. Terus manajemennya mau gimana kayaknya juga agak ribet ya. Jadi kita memutuskan buat ngembangin ke yogurt lagi. Karena emang mau fokusnya ke susu gitu, ke susu sapi. Kalau ke permen dulu pernah sih bikin permen pernah, tapi lama banget dan hasilnya juga ini enggak gimana ya? Ya kayak rasa permen itu kayak gula doang gitu loh. Ya kan bikinnya kan pakai gula kan. Jadi kurang sehat juga, terus pemasarannya juga kalau dipikir-pikir susah juga kalau permen gitu. Kalau yogurt kan sejenis sama ini, jadi yogurt drink gitu. Jadi milihnya ke yogurt. Tuh. Berarti orang kalau mau sukses harus coba berkali-kali. Ya iyalah, masa coba sekali langsung nyerah tuh kan Den ayo. Ih, kamu kok selalu menjelek-jelekan aku sih Mas, kamu tuh punya dendam apa sama aku? Tadi kamu juga jelek-jelekin Mas Barup. Kenapa? Satu Ini sama. Satu-satu, iya.
Udah tuh, nanya apa lagi sama Mbak Fani? Jadi Mbak Fani, dan Ayu dan Mas Barep adalah orang yang sering banget berantem. Iya. Dan Mbak Fani itu kan kerjanya sama partnernya Mbak Fani berdua. Itu pasti ada masalah. Mbak Fani pernah nggak sih ada masalah kayak berantem gitu yang berpengaruh sama usahanya Mbak Fani dan temannya Mbak Fani? Kalau masalah komunikasi itu jarang sih kita ada komunikasi yang jelek terus berpengaruh ke usaha. Jadi kita itu kalau prinsipnya kalau ada suatu permasalahan itu kita omongin baik-baik, terus permasalahannya apa, terus kita evaluasi kok bisa terjadi gimana, terus cara mengatasinya gimana. Jadi kita emang harus berkomunikasi dengan baik nih untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi agar usaha, soalnya kalau kita komunikasinya jelek kan juga usahanya bakal bubar kan. Ya, jadi gimana caranya menjalin komunikasi yang baik, ada masalah ya kita omongin baik-baik, kita cari solusinya gitu sih. Tuh Mas, kalau ada masalah itu dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah cari yang lebih baik. Kamu tuh ya kalau marah tuh diem ya, gimana aku nggak tahu Mas, aku tuh nggak tahu kalau kamu marah. Kamu tuh kalau marah itu ngomong, aku tuh nggak suka dan kamu kayak gini tuh ngomong loh Mas. Ngomong salah, diem salah, emang paling bener tuh nggak ada sih. Nah gini loh, biar kayak Mbak Fani biar maju berkembang gitu loh, komunikasi Mas. Ini emang nggak bagian dari komunikasi apa Den? Ya kamu kalau marah aja diem, gimana aku tahu? Enggak, ini enggak diem nih, senyum dulu. Tapi pernah sih ada masalah gitu terus sampai maksimal mungkin cuma sehari sih. Jadi malamnya berantem, paginya udah baik lagi. Soalnya mikirnya ya kalau nggak baik nanti usahanya nggak jalan. Lagi gimana caranya tetap jalan. Jadi baikan deh udah. Nah ini aku udah nemu partnernya nih. Nah ini usahanya apa ini nanti Mas? Ya kan nanti usaha kan bisa jadi muncul gara-gara ada problem Den. Jadi misal Yaudah, yang kita bikin dibutuhin apa problem aja nanti terus, Mas. kalau itu kan emang niat jahat dari kamu Den. Iya emang. Astagfirullahaladzim. Lagi. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong soal susu nih Mbak, mungkin dari Mbak Fani itu kan pasti kan ada target pasar nih Mbak. Mungkin sasaran pertama yang bisa bikin produk ini tuh bisa cepat laku tuh ke sini, mungkin ada gak sih Mbak? Kalau target pasar itu sendiri dari awal emang untuk semua kalangan sih. Jadi target pasarnya buat mulai anak-anak hingga orang tua. Tapi kita lebih memilih tempat yang strategis di mana banyak orang berlalu lalang kayak pulang kerja, berangkat sekolah. Jadi targetnya itu banyaknya ke orang-orang yang dewasa yang sekolah, kuliah, kerja gitu, yang remaja ke atas lah. Tapi selama ini kalau untuk pasarnya sendiri semua kalangan, mulai dari anak-anak yang kecil gitu sampai yang orang tua yang udah nenek-nenek itu juga ada. Target pasarnya itu. Jadi target pasarnya yang penting kayaknya tempatnya itu pusat keramaian gitu ya Mbak ya? Pokoknya yang Jadi kan, strategis. Jadi kita itu kalau milih tempat itu emang yang strategis, soalnya walaupun misal murah terus tempatnya bagus tapi kalau kurang strategis juga nggak ini sih. Yang penting strategis aja, banyak orang berlalu lalang, pusat keramaian gitu. Terus cara nge-branding susu peternakan awalnya tuh gimana Mbak? Apa nih kau beli ini nanti kamu share ya ke grup gitu kan biasanya gitu Mbak. Itu Mbak Fani gimana caranya? Kalau itu susu peternakan itu namanya ada di awal aku bukan susu peternakan, dulu itu masih gonta-ganti lah namanya, belum ada fokus brandnya kan. Terus setelah ini ganti produk yang ini mulai mikir apa ya namanya, soalnya kan ada usaha tapi nggak ada brandnya kayaknya buat ngenalin ke orang-orang gitu. Buat ngenalin ke orang-orang harus mikir brandnya apa ya, akhirnya ngambil susu peternakan. Nah, susu peternakan karena susu kan produk dari peternakan. Terus saya juga mahasiswa peternakan, jadi ingin mengenalkan kalau ke orang-orang masyarakat luar gitu kalau susu itu produk peternakan. Gitu sih. Oh iya. Terus dari nama itu kan dulu tuh di awal masih mungkin belum naik ya namanya, soalnya juga apa-apa tuh masih dikerjain sendiri. Jadi aku sama temanku itu kita apa-apa sendiri, mulai bikin gerobak pun itu bikin gerobak sendiri, terus cari tempat sendiri, nyablon cup aja masih disablon sendiri, bikin alatnya sendiri gitu ya, apa-apa masih sendiri. Jadi untuk fokus ke marketingnya itu belum bisa jalan. Kadang jalan pun udah mau nih aktif ke sosmednya, tapi nanti ke jeda sama kegiatan yang lain nanti udah mandek lagi gitu. Jadi mulai fokus ke marketing itu bisa dibilang setelah lulus sih,
setelah lulus baru fokus ke marketingnya. Gitu. Tapi kalau nama Den. susu peternakannya itu dikenal banyak orang ketika di Car Free Day-nya. Dulu kan ada Car Free Day sama outlet tapi pasti yang lama ya. Iya. Itu belum terlalu terkenal. Tapi setelah Car Free Day itu alhamdulillah Car Free Day selalu ramai jadi banyak dikenal. Kalau mau cari susu di susu peternakan. Mantap ya, Den. Oh iya, Mbak, kan Mbak Fani kan juga udah lama nih di bidang apa ya pengolahan susu ini, Mbak. Terus kan juga udah cukup banyak kan outlet-outletnya. Nah, mungkin dari Mbak Fani tersendiri tuh kayak pengiriman atau mungkin pesanan produk paling jauh itu ada gak sih, Mbak? Kayak mungkin bisa keluar kota atau mungkin pesanan yang itu mungkin dalam konteksnya tuh kuantitasnya tuh banyak gitu loh, Mbak. Nah, kalau untuk pesanan-pesanan itu kita fokusnya masih di outlet ya. Yang di 2 outlet itu kan ada 2 outletnya, masih di outlet itu. Tapi kalau untuk pesanan kita kadang menerima, kadang dari SMA itu ada pesan dulu gitu lewat WA, Kak mau pesan ini buat hari apa gitu, mungkin sekitar 20-30an cut gitu ya kita terima kalau pesannya jauh-jauh hari. Tapi kalau Kak mendadak gitu kita tolak gitu. Terus kemarin juga sempat ada pesanan buat acara ulang tahun itu sekitar 100 porsi lah buat acara ulang tahun. Jadi kita ke acara ulang tahunnya itu bawa itu gerobak, juga bawa ini gerobak susu peternakan juga itu sekitar 100 porsian. Jauh ini itu sih kalau keluar kota yang sekarang belum. Kalau yang botolan dulu sering dibawa ke mana-mana itu sering, kalau yang sekarang belum, masih fokusnya di outlet. Karena kita belum ada marketing dari kita buat susu peternakan bisa buat acara besar nih, buat ini kita belum ada marketing seperti itu. Jadi by request aja kalau ada yang. Oh, mungkin kan tadi bawaannya udah bilang tentang kayak udah pernah dipesan buat acara ini nih, buat anak SMA juga, buat tadi ada acara ulang tahun. Nah, mungkin kan dari apa ya kayak kegiatan tersebut kan Mbak Fani kan bisa, oh mungkin kayaknya kalau dibikin target ke hal seperti itu kan juga bisa kayak menambah income juga kan, Mbak? Iya, nah itu udah kepikiran juga pengen ada package wedding gitu apa buat acara-acara tertentu gitu, udah sempet dibicarain juga, tapi setelah banyak pertimbangan ada kayak skala prioritasnya gitulah, mau yang apa-apa dulu. Nah, akhirnya sampai saat ini belum terlaksana. Tapi memang sudah ada rencana ke situ. Jadi tuh Karena lumayan juga sebenarnya. Tapi buat manajemennya yang belum siap buat. Berarti kayaknya nunggu berapa tahun lagi, Mas? Oh, nanti kalau weddingnya Denayu dan Mas Barep nanti ada susu Boleh. peternakannya Mbak Fani. Bisa itu. Iya, Mas. Oh, kerja yang ini dong, yang rajin dong. Nanti biar ngundang Mbak Fani. Nanti Ya gimana biar nanti yang rajin, ini Den? bukan penonton, nanti yang kondangan itu minum susu peternakan, nanti susu peternakan terkenal sampai Australia. amin. Amin. Sempet sih tak bawa ke weddingnya kakakku sih tapi. Oh. Jadi kita bikin ini susu peternakan ada di sini. Makanya dong Den naikin gajinya Mas Barep. Lah Ya, kamu intinya kerjanya gitu aja, loh. mager-mageran, Ih, males-malesan. mager gimana coba? Gak dilihat Mas Barep juga nyambi Ini jagain lagi stand tokonya sepi loh. banget ini. Kok bisa, Mas? Mbak yang ini dong. Ya kan, Ayo mari, Mbak. Mari, ini tadi tempatnya Mas, udah di gitu booking. loh. Oh, ini Udah ada spesial untuk reservasinya Mbak Fani Den. dan Cuman Denayu. tadi tulisannya udah Mas Barep masukin lagi reservasi. Tamu nanti penting biar gitu. rame, nanti ini pas mukanya Denayu dijual gitu ya. Kayaknya mau nyalek nih bau-bau ini mah. Oh iya Mbak, mungkin kayak strategi kedepannya untuk apa ya pemasaran atau mungkin pengembangan dari susu peternakan ini gimana ya Mbak? Untuk strategi pengembangannya ini sih kalau kemarin sebelum lulus kan apa-apa masih dikerjain sendiri-sendiri gitu kan, jadi belum bisa fokus buat benar-benar ngembangin usaha mencapai target-targetnya. Tapi setelah sekarang alhamdulillah kan udah ada kayak timnya gitulah, ada yang kru outletnya ada, kemudian yang di bagian produksi ada, dan udah sekarang tambah tim buat digital marketing. Nah, alhamdulillah baru menjalankan itu sih, jadi fokus ke marketing di sosmednya untuk saat ini. Dan yang jadi tim digital marketingnya ini alumni Polbangtan. Wus, Lulus tahun kemarin, jadi kayaknya ada bakat nih, terus aku rekrut gitu. jadi Terus ada kru yang part time juga tuh tingkat 3 sekarang, mahasiswa Polbangtan ada. Keren banget, Tuh, Mas, bisa Den. Jadi menciptakan tuh, lapangan pekerjaan nah juga. bermanfaat Iya. Den gitu loh. Senyum-senyum. Oh iya Mbak, mungkin kan apa ya
selama sejauh 5 tahun ini kan tadi kan udah ada strategi, udah ada target pasar. Nah mungkin tuh kayak produksi per hari tuh sekarang tuh minimal atau ada maksimalnya berapa sih Mbak? Pasti kan udah pengalaman nih, pasti kan udah ada apa ya Mbak, kayak mungkin dari evaluasi sama mungkin strategi kedepannya kan gimana ya Mbak? Apanya tadi? Jadi kan Apanya? kayak produksi susunya itu loh Mbak, per hari itu bisa oh. menghabiskan berapa aja gitu loh, kan udah ada strateginya, udah ada Iya. evaluasi dari 5 tahun gitu loh Mbak. Kalau sekarang alhamdulillah udah seminggu itu bisa bikin 3 sampai 4 kali. Jadi mungkin 2 hari sekali bikin, dan alhamdulillah produksinya itu sekali ambil sekitar 160-an liter. Kalau untuk habisnya susu per harinya itu sekitar 80 liter per hari. Itu buat 2 outlet. Kalau dulu waktu masih kita kuliah mah baru 10 liter per hari, itu pun nggak mesti bikinnya. Terus pas kemarin belum merubah tampilan itu juga mungkin sekitar 20 sampai 30 liter lah per hari. Alhamdulillah sekarang udah bisa naik jadi 80 liter per harinya. Mantap tuh Den. Pasti nanti kan ada ya Mbak, kayak target tahun depan bisa 100 liter nih, target tahun depannya lagi 120, nambah terus pasti akan ada ya Mbak. Mesti ada, dan targetnya buka banyak cabang lagi gitu. Amin. Jadinya kan produksinya juga semakin tinggi kan perharinya. Target ke depan emang ini sih buka cabang lagi. Tuh Den, gimana? Menarik juga loh bisnis kayak gini Den. Kayaknya bisa nih jadi partner. Oh ya Mbak, kan tadi kan Mbak Fani kan udah bilang ada partner ya Mbak di bisnis ini. Iya. Nah mungkin kedepannya tuh Mbak Fani tuh ada minat apa ya, kayak niatan untuk bermitra itu gak sih Mbak, kayak misal ada investor atau mungkin mitra yang lain-lain gitu Mbak? Nah itu salah satu target, sebenarnya target di tahun ini. Tapi setelah dipikir-pikir kembali berubah pikiran. Tadinya mau kita sistem kemitraan, kalau enggak franchise gitu kan. Iya, Bu. Tapi setelah kita pikir-pikir jangka panjang, kayaknya kok belum memungkinkan buat kita franchise-kan atau kita bikin kemitraan. Karena melihat kayak brand-brand yang di franchise-kan gitu, lama-kelamaan tuh kayak hilang gitu loh. Jadi takutnya kalau susu peternakan sekarang udah langsung di franchise-kan, nanti kan jadi nggak terfokus, terus kemudian nanti jadi semakin meredam malah jadi hilang gitu. Jadi, dan itu kan juga berurusan sama orang banyak kan, dan dari segi manajemennya juga kayaknya belum siap. Jadi kita pending dulu untuk itu. Tapi memang itu sebenarnya malah target tahun ini, bisa kemitraan atau franchise. Tapi setelah kita pikir panjang, kita pending dulu. Lebih kepingin buka cabang, jadi lebih ke ini ya, cabang yang kita kelola sendiri, kita manajemen sendiri, daripada kita franchise-kan yang melibatkan banyak orang, dan nanti itu pun kadang kan ada kayak franchiser yang nakal gitu loh. Iya, betul. Udah tahu seluk-beluknya terus nanti diubah sendiri brandnya gitu-gitu kan, menghindari hal itu juga masih belum siap gitulah secara manajemennya. Jadi belum ke situ. Gitu loh Den, gimana? Mau ngaku sama kamu aja masih banyak pro kontranya kok. Niatan buka kayak gini, bubar nih Den. Pikirannya kamu tuh kesana, pikiranku kesana, beda mas. Makanya Den, kalau kamu kesana nanti ditali Den. Jadi kan tetap gabung. Apa sih Den? Oh ya Mbak, apa ya, dari cerita tadi tuh bisa gak sih Mbak, apa ya, kayak mungkin kesannya untuk rekan-rekan sobat Cangkir Tani yang nonton gitu Mbak, buat buka usaha atau mungkin buat apa ya, kayak ini nih kayak usaha itu juga penting loh, gak cuman kayak abdi negara aja atau mungkin apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan gaji bulanan aja gitu loh Mbak. Kalau dari saya sendiri, karena emang udah terjun ke dunia usaha itu dari tingkat 2 ya, jadi udah sampai lulus sampai sekarang udah ngerasain gimana usaha, gimana berwirausaha, dan alhamdulillah menikmati hasilnya. Jadi sampai sekarang pun pengen fokus di situ gitu, jadi seorang wirausahawan, tidak pengen yang kayak kerja kantoran di perusahaan, dan ini nggak kepikiran ke situ karena emang udah, ya mungkin mental wirausahanya udah kebentuk ya, jadi gimana caranya pokoknya harus jadi wirausaha terus berkembang gitu. Jadi enaknya jadi wirausahawan kan juga apa-apa dikerjakan sendiri, terus waktunya fleksibel, kita sendiri yang atur, terus target-target juga dari diri kita sendiri, terus nggak ada tekanan juga kan dari atas, harus ngerjain ini, nah, kita bisa atur semuanya sendirilah, enaknya gitu. Terus juga usahaku kan di bidang kuliner ya, jadi omsetnya, maksudnya pemasukan
uangnya itu harian, jadi bisa lebih apa ya, nggak ngandelin di bulanan gitulah. Itu terus juga buat teman-teman kalau pengen usaha ya harus ada niat dulu. Kalau emang pengen usaha gitu ya harus niat, kemudian diplanningkan lah apa niat usaha mau apa, diplanningkan, kemudian harus segera dieksekusi gitu aja kalau pengen berwirausaha. Karena kan cuma di planning, dipikir-pikir, nggak kita eksekusi kan sama aja kan. Kalau eksekusi kita udah eksekusi harus dijalankan benar-benar, harus istiqomah lah istilahnya gitu, walaupun banyak gagal, banyak hambatannya harus tetap gimana caranya biar tetap jalan, harus bertahan gitu. Itu sih. Mungkin apa ya Mbak, bisa dikasih kayak sepatah kata untuk rekan-rekan yang berwirausaha atau mungkin yang sobat-sobat tani milenial yang lagi menyaksikan acara ini tuh bisa untuk semangat berwirausahanya gitu loh Mbak kalau yang udah usaha. Mungkin buat yang udah berwirausaha, apapun hambatannya, apapun itu kegagalannya, jangan jadikan itu menjadi kegagalan gitu. Jangan dianggap kalau itu tuh adalah sebuah kegagalan, tapi anggaplah itu sebagai permasalahan yang memang bisa diatasi. Dicari kok bisa menjadi permasalahan apa, kita evaluasi, kita cari solusinya agar permasalahan itu bisa selesai apa, dan jadikanlah itu pengalaman. Jadi jangan kalau gagal udah kok gagal, kok ini banyak hambatan udah langsung nyerah gitu, jangan. Jadi tetap harus konsisten lah, kalau udah fokus di situ ya udah fokus di situ. Jadi nggak usah udah terlanjur terjun harus ditekuni, jangan pantang menyerah sih, jangan menyerah kalau. Ya Gitu. biar hasilnya semanis susu. Boleh-boleh juga tuh Dan. Mau ini sih ngasih kata-kata juga Gimana? apa ya, manfaatkan masa muda agar nikmat di masa tuanya. Jadi karena buat teman-teman semua mahasiswa, terus saya juga, karena kita masih muda, tenaganya juga masih kuat, masih oke ya, pikiran, otak masih fresh, bisa untuk berinovasi, mengeksplor banyak hal. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi ketika tua nanti kita udah tidak bekerja keras lagi, tapi kita bekerja keras di masa muda agar nanti masa tuanya itu tinggal menikmati gitu. Gitu. Keren banget. Oh ya Dan, kalau Mbak Fani nutupnya ada kata-kata, Mas Hur juga ada loh. Apa tuh? Gini ya rekan-rekan, jadi jadikan kegagalan dan pengalamanmu itu guru terbaik. Jadi walaupun itu bukan kegagalan atau pengalamanmu, meskipun itu pengalaman orang lain, jadikan itu guru atau ilmu terbaik kita. Gitu deh. Wah, cakep banget. Oh ya, sebelum kita tutup, kasih paham dong Mbak Fani. Mbak Gimana? Fani nanti pokoknya harus nonton Cangkir Tani dari episode 1 sampai episode 20. Udah nonton beberapa. Udah nonton. Nah, pasti Mantap, nonton mantap. ini slogannya ini. Coba Mas, kita tunjukin Mas. Coba ajarin dulu dong, kan kamu yang cewek. Coba dulu, ajarin, Oh, iya. ajarin. Gini ya Mbak Fani, nanti kalau misalkan Denayu bilang Cangkir Tani, nanti juga jawabnya gini nih, tangannya gini. Cangkir Tani berbincang, berpikir, pertanian, tapi madep situ. Oh iya. Nah, oh sini, oh madep sini. Engkel kanan. Mana Oke. nih? Ini apa ini? Ini, Ayo, yang sini aja. yuk Mas. Apa Gimana? tadi? Berbincang, berpikir, pertanian. Iya. Ayo. 1, 2, 3. Cangkir Cangkir Tani berbincang, berpikir, pertanian. Nih. Minta ya Den, harap ya. Satu teguk 5.000. Gak sih, gak jadi. Nanti beli aja di outletnya Mbak Fani aja deh. Nih, nanti kamu gendut. Nanti kamu segini Mas.